Amerika. Mereka menggunakan ini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada juga yang dari British. British juga ada pakai. Dan ini kebiasaannya kita temukan di buku-buku di British, di England. Ya. So, eh, penggunaannya dan artinya sama. Ya, itu contohnya gitu. Kalau misalnya kita lihat contohnya Mbak Romi, mana ya tadi? Bayar pajak, bayar pajak according to ini dia. While, bentar saya catat dulu ya. While the understanding of uh, tax tax from walaupun kalimatnya memang tidak begitu sempurna ya. Saya belum dapat di mana sih kurangnya gitu ya. Masih saya telaah gitu. Baik, pindah dia. Well, the understanding of text from legal perspective, mm, according to bla bla bla. Hmm, Sebelum saya jawab, nih Mbak Romi harus jawab dulu. Kenapa bisa tiba-tiba buat seperti ini? It's something, right? Siap, siap. Oke, while the understanding of text, kenapa Mbak Bu Romi bisa buat seperti ini? Udah lebih nyaman kah atau tiba-tiba seperti ini aja gitu? Ya, maksudnya kenapa tiba-tiba bisa buat off gitu? Ada off di situnya. Paham nggak, Bu Em? Oke, good, 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 good. Off. Arti off sendiri apa-apa aja yang sudah kalian ketahui. Tadi Bu Romi udah bilang tentang. Ada lagi? Oke, tentang boleh. Ada lagi? Ya, itu dia Mbak Christine 100 dari good. Itu ada tuh yang lebih itu off. Eh dari. Kalau untuk saya kurang tahu di mana bisa kita pakai. Saya kurang tahu off artinya untuk. Tapi kalau dari itu bisa. Jadi dari di sini maksudnya Mbak Romi itu dari off-nya di sini adalah dari. Jadi kalau kita artiin meanwhile ini sebenarnya lebih cocok meanwhile bukan while the understanding of, karena kalau kalian lihat di teks itunya di teks aslinya saya ambil yang itu bagian itu di terakhir, bukan di terakhir, di tengah-tengah kali, di tengah apa namanya teks. Jadi sebelumnya itu memang ada ada definisi tentang law tentang pajak. Tapi kemudian si dokter yang kedua tadi ingin memberikan lagi apa sih pajak itu gitu. Tapi dia memberikan definisi pajak itu berdasarkan dari keilmuan yang dia miliki, yaitu hukum gitu ya. Banyak juga, tapi jika kalimat saya dibalik the text understanding, nggak bisa ada the text understanding tuh.
text understanding. Yang bisanya gini, the understanding of text itu bisa, tapi the text understanding kurang kurang mengena, kurang mengena kalau ke dalam kita artiin ke bahasa Inggrisnya. Oke, oke, bisa dipahami Ibu? Oke, satu lagi, misalnya jurusan bahasa Inggris, oh bukan, misalnya gini, bahasa Indonesianya, jurusan ba- eh, jurusan penerjemah di Fakultas Hukum. No, 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 no. Jurusan penerjemah di Fakultas Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Terbuka. Gimana buat bahasa Inggrisnya yang pakai of tadi? Saya tulis ya supaya paham ya. Oke, ini gimana bahasa bahasa Inggrisnya ini gimana? Ada yang tahu gimana artiin bahasa Inggrisnya ini? The Faculty of the Translation in Universitas Terbuka. Boleh, boleh. Tapi saya pakai of semua. Saya uh, Department of Translation, translation of English education of uh, un- uh, Terbuka University atau Open University, oke okay, ya. Jadi gitu, Department of Translation of English Education of Terbuka University, oke. Okay. Jadi pakai of ke depannya, gitu ya. Iya banyak,
banyak off-nya. Gini aja, nanti kita bahas lagi yang off ya, karena nih saya sudah di SMS sama kawan saya harus balik lagi ke rumah sakit sepertinya. By the way, saya habiskan ini dulu. Maklum orang emergency. Em, Boleh ya kita simpan dulu ya yang off ya. Insya Allah nanti kita bahas di apa namanya di Wizik kemudian atau kita bisa bahas via Facebook. Right. So ini saya bahas homework. Dari homework yang sudah ada sebenarnya ada beberapa yang saya juga belum pahami bagaimana menerjemahkannya karena mungkin eh, belum dapat konteksnya ya, tapi saya kasih homework ini biar kita diskusi atau siapa tahu kalian sudah tahu jadi kalian bisa kasih tahu saya, jadi saya juga belajar dari kalian dan kalian juga belajar dari saya, jadi kita sama-sama feedbacknya belajar gitu ya. Oke, yang saya sudah terjemahkan sini kalian juga rata-rata benar kok, yang kali ini this time bukan river, bukan river this ya. Oke, and then lain kali itu next time ya. Kemudian eh, matahari, ah itu kalian bisa insyaallah kalian tahu matahari apa, bukan eye day, mata dan hari gitu. Jauh hari, long time ago, yes right correct, karena jauh hari itu bahasa bahasa Indonesia yang gimana ya, yang puitis banget ya, jadi kalau kita terjemahkan bahasa Inggris harus kita lihat konteksnya. Bawang putih, garlic ya, bukan onion white. Kemudian buaya darat, blackguard, atau ada yang tulis outloom boleh. Saya kurang tahu ada nggak istilah buaya darat di bahasa Inggris. Saya sendiri kurang tahu, tapi kebanyakan kamus menulis blackguard atau outloom ya, walaupun kadang kurang dapat ya. Tanah air, waterland atau country. Yes, right. Tidak bisa diterjemahkan word by word. That's why saya mau kasih homework nih untuk bangun awareness kalian bahwa banyak kata yang tidak bisa kita terjemahkan dalam word by word. Satu, kemudian ada kata yang harus kita lihat konteks. Dua, dan kemudian ada satu lagi kata yang memang sama sekali kita tidak bisa terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Banyak sekali kata-kata itu. Termasuk juga bahasa Mandarin. Banyak sekali bahasa Mandarin itu yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kenapa? Mereka nggak punya kata-kata itu. Mereka tidak memiliki pengetahuan itu. Jadi yang memiliki pengetahuan itu orang Cinanya sendiri. Makanya mereka punya kata itu. Begitu juga dengan kita. Buah duren. Kebetulan di Amerika nggak ada buah duren. Mereka nggak tahu apa itu duren. Ya, kita nggak bisa kita bilang apa ya bahasa Inggrisnya duren ya. Kita cari di kamus mati-matian nggak akan dapat gitu. Jadi ya kita terpaksa menggunakan kata kita sendiri. Karena memang buah durian itu hanya ada di daerah kita gitu. Orang di Indonesia, orang di Filipina, oh Thailand ya. Thailand ada durian. Ya, alright. And then tanah air ya. Tanah air tuh bisa kita artiin country, bisa kita artiin waterland. Ya, cinta mati. Saya nggak tahu apa cinta mati, dead love apa ya. Tapi kalau nonton-nonton film romantis itu pasti banyak yang bilang to love atau love very much ya, atau love actually ya, atau ada lagi ya kata-kata yang lain mungkin kalian lebih paham. Hmm. Kemudian rumah susun. Rumah susun itu biasanya disebut flat atau apartemen. Ah, womanizer. Womanizer apa itu? Womanizer. Saya kurang tahu womanizer apa. Kenapa waterland? Tanah air itu kenapa waterland? Memang udah sebutannya tanah dan air gitu waterland. Ah, homeland bisa juga, motherland juga bisa. Sorry 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 ya. Tapi waterland ada yang bilang waterland ya. Ada yang bilang saya pernah fatherland boleh, motherland boleh, homeland boleh. Ya, right. Saya tidak saya nggak tulis semua di sini.